Salah satu idola saya pada waktu saya masih remaja adalah Bruce Lee. Dan ketika saya temukan satu quotation, perkataan dia mengatakan bahwa aku hidup bukan untuk mengenapi ekspektasimu, tetapi aku hidup untuk mengenapi ekspektasi apa yang ada di dalam pikiranku. Apa yang aku harapkan. Itu merupakan satu slogan yang bisa memotivasi diri sendiri, tetapi tanpa Tuhan pun itu tidak akan menjadi satu kemuliaan dan menjadi satu kepuasan. Sebab semua yang kita pikirkan itu juga bisa menjadi salah kalau kita di luar jalur daripada Tuhan sendiri. Saya Pastor Hania Saputra dari kota Brisbane, Australia. Istilah peer pressure ini, ya, terutama pada setiap remaja, adalah satu momok tersendiri. Peer pressure itu merupakan satu tekanan, ya, yang menghantam jiwa daripada seseorang yang hendak bertumbuh menjadi dewasa. Mereka terombang-ambingkan untuk mengambil keputusan oleh karena mayoritas teman mereka mendorong untuk melakukan sesuatu. Sedangkan nilai-nilai kehidupan yang mereka dapatkan dari rumah itu bertentangan dengan dorongan itu. Ya, misalnya disuruh mencuri, disuruh ya, cheating ya dalam ujian dan lain sebagainya. Sedangkan di rumah itu dididik untuk jujur. Itu merupakan satu pertentangan tersendiri yang terdapat dalam jiwa mereka. Nah, resiko yang mereka takutkan adalah mereka tidak lagi akan diterima oleh kelompok tertentu yang mereka menganggap bahwa ini klik mereka. Mereka dikucilkan oleh karena tidak melakukan apa yang diminta oleh mayoritas teman-teman mereka. Terkadang kita harus menjual integritas kita untuk menjadi salah satu ya, anggota dari grup. Ya, mungkin apa saja namanya. Nah, saudara, pembelajaran sejak dari usia dini itu akan membawa seseorang menjadi ketika kehidupan mengalirkan mereka ke jalan-jalan yang terjal dan curam. Bagaimana mereka pelajari ketika usia mereka masih dini ini akan menjadi satu anchor ataupun jangkar di mana mereka akan mengambil keputusan di kemudian hari. Jikalau mereka sering mengorbankan nilai kebenaran, integritas, ya, yang mereka miliki di dalam hati nurani mereka, maka di kemudian hari mereka tidak lagi takut untuk tidak melanggar kebenaran. Dan akal sehat mereka demi mendengar tuntutan dari orang banyak. Berapa banyak kita tertipu. Kalau kita punya kedudukan, kita harus gunakan kedudukan itu untuk mengeruk sebanyak-banyaknya untuk demi kantong kita. Tidak ada kesempatan lagi ketika kita sudah tidak punya kedudukan itu. Jadi pusat daripada konsentrasi seseorang di dalam kedudukan itu bukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, melainkan untuk memenuhi kantong mereka. Itulah konsep-konsep kebenaran yang sudah terkikis dari kehidupan seseorang. Jikalau ya ada seorang anak yang mungkin masih remaja gitu mampu menolak apa yang salah, maka di kemudian hari ya mereka juga sanggup menolak ya godaan syaitan ini untuk melakukan makar dalam hati nurani yang bersih. Nah, ini penting juga untuk diamati. Komunitas di mana kita bertumbuh sangatlah berarti dalam pertumbuhan jiwa kita. Kita berteman dengan bajingan, maka lama-kelamaan ya prinsip kebajingan itu akan menghinggapi seperti benalu begitu. Akan melekat, akan menjadi siapa diri kita. Tinggal tunggu saja iblis pencet tombol, ya kita akan bertindak di luar kebiasaan orang melihat kita, siapa kita yang sebenarnya, ya. Dan kita terkecoh dengan benih-benih yang tidak benar ini yang sejak
sejak dini ataupun sejak kita ada di atas muka bumi ini telah melekat dalam kehidupan kita. Ya, janganlah kaget, saudara, melihat seseorang yang Anda kenal secara karib berubah menjadi seseorang yang Anda ya tidak duga. Anda bisa kaget melihat apa yang dia lakukan. Biasa saja, karena setiap orang yang tidak berjalan di dalam jalan kebenaran, mereka akan mudah sekali jatuh dalam dosa. Itu normal-normal saja. Sebab mata kita cuma melihat yang di luar, tetapi apa yang di dalam itulah yang mencerminkan kehidupan seseorang. Nah, Yesus datang ke atas muka bumi. Sekali lagi, bukan untuk sin management. Dia datang untuk memusnahkan perbuatan jahat yang kita biasa lakukan dengan memberikan hati yang baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru dengan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itu Yesaya 36 ayat 26. Tuhan berjanji akan mengganti hati kita yang lama menjadi hati yang baru. Saya ngalami secara pribadi. 40 tahun yang lalu saya bertobat. Hati saya hitam. Tetapi ketika mulai saya menyerahkan diri saya ke dalam tangan Tuhan, hati saya diperbarui. Ya, akhlak saya ya direvisi oleh Tuhan. Dan mulailah saya menjalani nilai-nilai moralitas yang benar di dalam Tuhan. Nah, dia datang, ya, Yesus datang untuk melakukan perombakan atau makeover habis-habisan, sehingga kita tidak akan pernah tinggal sama lagi dengan hati yang hitam. Melalui Roh Kudusnya, dia mau tinggal di dalam setiap orang yang percaya, dan dia sudah pilih menurut kasih karunia. Apabila Anda termasuk orang pilihan Allah, ya, masakan Anda takut melakukan kebenaran oleh karena tekanan orang banyak? Maukah Anda mengubur suara hati nurani Anda yang menjerit menuntut Anda melakukan kebenaran? Jangan tutup suara itu, dengarkan itu, dan biarkan bebaskan itu. Biarlah kebenaran menjadi satu gaya hidup Anda. Ya, memang melakukan kebenaran bukanlah suatu hal yang mudah, bahkan berisiko tinggi sekali. Coba lihat di Yusuf, di kitab Kejadian. Yusuf yang masih muda loh, yang masih muda melakukan kebenaran ketika digoda oleh istri Potifar, tetapi dia mengalami penjara sebagai akibat kebenaran itu. Tetapi ada tangan yang mengatur skenario kehidupan dia. Justru melalui penjara inilah dibuka kesempatan lebar untuk naik ke istana raja, menjadi orang kedua di negeri Mesir itu. Orang benar akan selalu dibela Tuhan yang Maha Tahu. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar itu. Baca Mazmur 1. Oleh karena itu, apapun situasi Anda, kapanpun waktunya, dimanapun Anda berada, jika disuruh memilih untuk melakukan kebenaran atau mengikuti tuntutan orang banyak, lebih baik Anda memiliki ketaatan kepada tuntutan hati nurani yang bersih, daripada Anda akan tergilas dengan opini orang banyak yang tidak benar dan tidak masuk akal. Bahkan mereka tidak memikirkan masa depan Anda. Tuhan memberikan masa depan yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu, kalau saudara ikut Tuhan, maka masa depan itu ada di tangan Anda. Walaupun kelihatannya jalan-jalannya tidak mudah, jalan-jalannya sulit, tetapi yang jelas hasil akhirnya adalah kemuliaan bagi Anda dan keluarga Anda. Coba bayangkan ini. Kalau Anda melakukan dosa, siapa yang menanggung aib itu? Kalau dosanya terbongkar, misalnya korupsinya terbongkar, siapa yang menanggung aib itu? Apakah Anda sendiri? Jika Anda cuma berpikiran, aku yang melakukan, aku yang menanggung, Anda naif sekali. Istri, suami, anak-anak, orang tua, saudara-saudara, semuanya ikut menanggung aib itu. Mereka malu, mereka ternoda dengan perkelakuan Anda. Jadi pikir dulu, sebelum Anda melakukan,
Oleh karena peer pressure, tekanan ini, pikir dulu, apa akibatnya? Dan saya rasa kalau orang diperbarui oleh Roh Kudus dari hari demi hari, pikirnya tidak perlu 2-3 hari. Saat itu juga dia tahu persis ini salah. Dia buang begitu saja. Saya harapkan semua yang melihat video ini adalah orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi dan moralitas yang tinggi juga. Biarlah cuplikan daripada renungan pada hari ini bisa memberkati Anda. Tuhan memberkati Anda.